Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang struktur kalimat pengandaian dalam bahasa Prancis. Nah, tapi sebelum mulai aku mau nyaranin teman-teman juga buat nonton materi mengenai imparfait dan juga kondisional dalam bahasa Prancis. Karena di dalam topik ini kita akan sangat berkaitan dengan dua kala itu. Nah, jadi kamu bisa nonton dua materi itu dulu dimanapun. Kalau misalnya menonton di kanalku juga bisa, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Tapi kalau misalnya kamu udah ada bekal mengenai imparfait dan juga kondisional, yuk kita langsung aja lanjut video pembahasan hari ini. Oke, jadi mengenai pengandaian di dalam bahasa Prancis, kamu perlu struktur berikut ini, yaitu si ditambah imparfait ditambah kondisional. Ini adalah format dasar yang harus kamu ketahui ketika kamu ingin berandai-andai dalam bahasa Prancis. Nah, kalau kita bedah, kita lihat di sini ada penggunaan kata si. Nah, si di sini merupakan konjungsi. Nah, kalau kita bicara mengenai konjungsi, berarti dia berfungsi untuk menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Oke, jadi sampai sana kita paling nggak bisa memahami di dalam kalimat kompleks ini ada dua kalimat sederhana. Ya, nah di dalam kalimat yang pertama ini verba harus dikonjugasikan ke dalam bentuk imparfait. Nah disinilah kenapa aku minta teman-teman buat nonton dulu mengenai kala imparfait karena kita akan berbicara mengenai hal ini. Dan begitu juga kondisional di dalam kalimat yang kedua. Jadi paling enggak teman-teman udah bisa mengkonjugasikan kata kerja ke dalam dua kala ini. Nah jadi kita coba contohnya aja ya. Misalnya kalimatnya kayak gini. Si j'étais riche, j'achèterais une nouvelle voiture. Si j'étais riche, j'achèterais une nouvelle voiture. Seandainya aku kaya, aku mau beli mobil baru. Nah, di kalimat ini kita bisa lihat ada penggunaan si yang gunanya menghubungkan antara kalimat yang pertama dan juga yang kedua. Kemudian ada penggunaan kala imparfait dalam kalimat j'étais riche. Lalu ada penggunaan kala kondisional dalam kalimat yang kedua, yaitu j'achèterais une nouvelle voiture. Nah, kalau misalnya kita bedah lagi di dalam kalimat yang pertama, antara penggunaan si ditambah dengan imparfait, itu menjelaskan sebuah pengandaian, berarti aksi atau kejadian yang diceritakan di dalamnya belum terjadi. Kemudian di kalimat yang kedua atau anak kalimat di sana menggunakan kondisional dan kejadian yang diceritakan di sini merupakan sesuatu yang mungkin terjadi akibat dari pengandaian kalimat yang pertama. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu mengenai konsep kalimat pengandaian dalam bahasa Prancis. Dan sekarang kita lanjut ke beberapa contoh yang udah aku siapin di video kali ini. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke contoh yang pertama, konteksnya kayak gini. Kalau misalnya ada temenmu yang ngerokok, terus dia batuk-batuk, cuman dia tetap aja ngerokok, bandel gitu. Nah, kamu bisa bilang kayak gini, si j'étais toi, je ne fumerais plus. Si j'étais toi, je ne fumerais plus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal berhenti merokok. Atau aku nggak bakal merokok lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Si elle travaillait beaucoup sur le sujet, elle réussirait. Si elle travaillait beaucoup sur le sujet, elle réussirait. Kalau dia belajar topik ini dengan sungguh-sungguh, dia akan berhasil. Kemudian ke contoh yang terakhir ya, contoh yang ketiga itu ada si je gagnais au loto, j'irai à Paris. Si je gagnais au loto, j'irai à Paris. Kalau aku menang lotre, aku pasti pergi ke Paris. Voilà. Nah, jadi itu dia untuk di video pembahasan kali ini tentang struktur kalimat pengandaian dalam bahasa Prancis. Kamu juga bisa menggunakan kosakata-kosakata yang lain ya di dalam kalimat ini. Yang penting konsepnya kamu udah tahu bahwa strukturnya itu terdiri dari si ditambah dengan imparfait, ditambah dengan conditional présent, dan akhirnya kamu bisa membuat kalimat pengandaian dalam bahasa Prancis. Nah, jadi itu dia pembahasan di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga buat yang belum dan dukung aku untuk buat video-video menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video yang lainnya.
Au revoir.